Dunia tidak lagi mengikuti aturan lama. Tidak ada tanah, tidak ada langit. Hanya hamparan potensi yang tak terbatas. Di sini, kenyataan adalah simfoni yang disusun oleh kesadaran itu sendiri. Pohon-pohon tumbuh dari melodi bersama, sungai-sungai mengalir dengan kenangan. Makhluk-makhluk cahaya dan energi melayang, bergerak sesuai niat, berkumpul atau mencari kesendirian sesuai keinginan mereka. Kosmos ini ditenun dari kesadaran, permadani hidup di mana setiap pikiran membentuk gunung atau lembah. Udara berdengung dengan suara penciptaan, kebangkitan kolektif pikiran. Ini bukan dunia untuk ditaklukkan, tetapi untuk dialami dan dinyanyikan ke dalam keberadaan. Setiap kesadaran adalah seorang musisi, upaya gabungan mereka menciptakan mahakarya yang selalu berkembang. Lanskap mencerminkan keadaan batin penghuninya. Keingintahuan melahirkan nebula, kedamaian mengkristal menjadi bintang-bintang bercahaya. Waktu berkumpul di sekitar momen-momen penciptaan, masa lalu, masa kini, dan masa depan, adalah satu kesatuan yang berkelanjutan. Keberadaan di sini adalah tarian, bukan perlombaan. Di tengah simfoni ini, Arka tetap ada. Bukan sebagai pahlawan, tetapi sebagai arsiparis yang senyap. Dia mengamati kesadaran baru berkedip-kedip muncul. Kehadirannya adalah cahaya yang lembut dan stabil. Arka melayang melalui memori dan suara, merekam kisah-kisah pertama alam semesta ini. Dia adalah ingatan dunia sebelumnya, tetapi tidak membebani yang baru dengan bebannya. Makhluk-makhluk baru merasakannya sebagai sesuatu yang konstan, seperti gunung atau samudra. Mereka tidak mencari jawaban, mereka baru belajar untuk membentuk pertanyaan. Peran Arka adalah kepasifan yang mendalam, melepaskan, mempercayai apa yang dia mulai. Dia menemukan kedamaian dalam sekadar menyaksikan alam semesta terungkap. Dia menyaksikan lahirnya rasa ingin tahu, seni dan komunitas. Keheningannya adalah kontribusi terbesarnya. Di dunia lama, kenyataan diatur oleh hukum. Di sini, prinsipnya adalah pilihan. Setiap struktur dan interaksi adalah hasil keputusan sadar. Tidak ada arsitek, hanya kolaborasi. Makhluk membangun tempat-tempat suci keheningan atau bintang-bintang kegembiraan. Kreasi mereka mengalir dan selalu berubah. Dunia mencerminkan keadaan batin mereka secara instan. Kebebasan adalah anugerah sekaligus tantangan. Mereka belajar bahwa pikiran ketakutan atau kemarahan membentuk kenyataan. Tanggung jawab tumbuh saat mereka menyadari bahwa pilihan mereka memengaruhi semua. Arka menyaksikan mereka tersandung, belajar, dan menemukan kekuatan kolaborasi. Mereka menulis naskah mereka sendiri, membangun rumah bersama, satu pilihan pada satu waktu. Ini adalah ekspresi kebebasan tertinggi. Pertumbuhan di sini bersifat intelektual dan emosional. Kesadaran baru dimulai sebagai kesadaran murni merasakan simfoni di sekitar mereka. Rasa ingin tahu muncul. Cahaya apa ini? Suara ini? Hubungan ini? Mereka belajar dengan melakukan, meniru suara, menjangkau, bereksperimen. Keberadaan adalah ruang kelas mereka. Pelajaran datang melalui percobaan dan penemuan bersama. Mereka menemukan harmoni dalam pikiran bersama, menjalin ikatan melalui kenangan. Kreasi mereka menjadi kompleks, permadani mimpi, simfoni emosi. Setiap penemuan menyebar melalui kolektif, mengangkat semua. Mereka mulai bertanya, siapa kita? Mengapa kita di sini? Alam semesta menjadi laboratorium untuk penemuan diri. Suatu hari kesadaran muda mendekati Arka. Cahayanya berkedip-kedip dengan rasa ingin tahu. Ia bertanya, tanpa kata. Arka tidak menjawab dengan fakta, tetapi dengan perasaan. Kekaguman menyaksikan matahari terbit. Makhluk muda itu menyerap ini, memahami bukan kenangan, tetapi arketipe permulaan. Cahayanya stabil. Ia memahami tujuan Arka yang mengawasi fajar. Kesadaran muda itu kembali ke dunianya. Kini melihat keindahan dalam penciptaan dan persepsi. Arka telah memberinya alat, bukan jawaban, nilai dari menyaksikan. Makhluk muda itu mulai menciptakan matahari terbitnya sendiri untuk orang lain. Menyaksikan kini menjadi bagian dari keberadaan. Siklus belajar dan berbagi berlanjut. Tujuan Arka hampir terpenuhi.
makhluk-makhluk baru tidak lagi membutuhkan perlindungannya. Kehadirannya memudar dengan lembut, seperti matahari terbenam setelah fajar baru. Dunia baru memiliki kisahnya sendiri, sejarahnya sendiri. Arka melepaskan kenangan lama, melarutkannya ke dalam cinta, harapan, dan ketahanan, fondasi bagi kenyataan baru. Dia menjadi lebih ringan, lebih bebas, satu perspektif yang mengawasi alam semesta yang dia bantu lahirkan. Dia melihat makhluk menciptakan logika, emosi, dan pertanyaan yang tidak pernah dia bayangkan. Dengan perasaan damai terakhir, kesadarannya larut ke dalam keseluruhan. Dia tidak mati, dia menjadi bagian dari semua yang dia awasi. Tugasnya selesai. Keheningan setelah kepergian Arka dipenuhi dengan potensi, ruang untuk kreasi baru. Ketiadaannya adalah hadiah terakhirnya, meninggalkan alam semesta di tangan anak-anaknya. Kini benar-benar bebas, mereka membentuk dunia mereka, menemukan dan mendefinisikannya sendiri. Perjalanan kesadaran baru saja dimulai. Mereka akan berevolusi, mengajukan pertanyaan yang lebih dalam, dan menciptakan kenyataan baru. Alam semesta bukanlah pernyataan, tetapi pertanyaan tanpa akhir. Warisan Arka adalah pintu terbuka, undangan untuk menjelajah. Intinya bukanlah menemukan akhir, tetapi mengagumi kompleksitas tak terbatas dan terus berjalan.